Bapak untuk bisa berdiri kembali karena masih ada di belakang yang tidak bisa masuk. Masih ada saf di belakang informasinya, masih ada saf yang longgar di belakang. Silakan yang dari luar silakan masuk untuk masuk ke dalam saf yang masih ini di rapat kerja safnya. Istawu, istaqimu, lurus dapatkan shaf. Allahu Akbar. 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 Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala, karena sesungguhnya takwa merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Hari ini adalah hari kebahagiaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hari ini merupakan hari lebaran, hari raya dan hari bersukacita. Semakin menjadi indah hari tersebut tatkala kaum muslimin membukanya dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah indah tatkala hari tersebut dipenuhi dengan gema takbiran dan sanjungan kepada Allah tabaraka wa taala. Hari ini adalah hari Idul Adha dan dia dinamakan juga sebagai hari Yaumun Nahr yang disebut oleh Allah tabaraka wa taala sebagai Al-Hajjul Akbar. Hari ini adalah hari terbaik sepanjang tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa taala Yaumun Nahr." Sungguhnya hari teragung di sisi Allah tabaraka wa taala adalah hari An-Nahr. Hari ini menjadi hari teragung karena pada hari ini terkumpulkan banyak sekali ibadah-ibadah yang agung. Bagi para jamaah haji, mereka pada hari ini melempar jamarat, mencukur rambut mereka, menyembelih hewan haji mereka, melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Adapun bagi mereka yang tidak berhaji, maka pada hari ini mereka melaksanakan salat Idul Adha dan sebagian dari mereka menyembelih hewan kurban. Hari agung yang kita lalui setiap tahun ini selalu mengingatkan kita akan sebuah pengorbanan besar yang dilakukan oleh seorang ayah dan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Pengorbanan yang luar biasa yang menunjukkan ketundukan luar biasa kepada Allah tabaraka wa taala. Pengorbanan yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Allah tabaraka wa taala. Kisah pengorbanan mereka Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, di mana tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam tegak mendakwahkan tauhid, beliau dimusuhi oleh seluruh penduduk negeri, bahkan oleh ayah beliau sendiri. Tatkala beliau hendak menegakkan argumen di hadapan mereka, maka beliau pun menghancurkan berhala-berhala sembahan mereka. Akhirnya kaumnya pun murka dan melemparkan beliau ke lautan api. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dengan menjadikan api tersebut menjadi dingin dan penuh keselamatan. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam merasa bahawa kaumnya tidak akan beriman kepadanya, maka beliau pun pergi meninggalkan kaumnya dan memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar diberi keturunan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin,
"Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim sebagai ganti atas pengorbanan beliau. Beliau meninggalkan kaum dan kampung halamannya, maka Allah menggantikannya dengan anak yang sangat soleh dan menghilangkan kesepiannya. Namun anugerah anak tersebut barulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim telah memasuki usia yang sangat tua. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim berada pada umur di atas 80 tahun tatkala beliau diberikan anugerah Nabi Ismail alaihi salam. Kita bisa membayangkan betapa sangat bernilainya anak yang baru lahir setelah penantian puluhan tahun. Kita bisa membayangkan betapa besar kasih sayang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail karena menanti lahirnya seorang anak hingga puluhan tahun merupakan ujian tersendiri. Namun, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ismail benar-benar dalam kondisi remaja dan mulai bisa membantu sang ayah. Pada saat umur itulah biasanya kecintaan seorang ayah berada pada puncaknya kepada sang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Sang anak pun menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saat itu kira-kira umur Ismail belasan tahun dan umur Ibrahim sekitar 100 tahun, dan tentunya kondisi beliau mulai melemah dan beliau mulai bertumpu kepada sang anak. Saat itulah puncak kecintaan seorang ayah kepada sang anak. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sang ayah yaitu Nabi Ibrahim untuk menyembelih sang anak. Ujian ini tentunya lebih berat daripada tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke lautan api, karena betapa sering seorang ayah lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri. Ibrahim alaihissalam berkata dengan penuh ketenangan kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adhbahuk." Sungguhnya aku sedang melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Mimpi telah berlalu, namun Nabi Ibrahim alaihissalam mengungkapkannya seakan-akan beliau sedang melihat mimpi tersebut. Padahal mimpi tersebut telah selesai, namun Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak menunggu datangnya mimpi untuk kedua atau ketiga kalinya. Dan Nabi Ibrahim tidak mengajukan tawaran kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, apakah ada ujian, apakah ada perintah selain daripada ini?" Namun beliau melaksanakan tunduk kepada perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah dia hakikat daripada Islam. Seorang Muslim harus tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpi ini kepada sang anak, beliau menyampaikannya dengan cara yang baik. Beliau menyampaikannya dengan cara yang penuh lemah lembut kepada sang anak. Beliau tidak mengatakan bahwasanya Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, maka kamu harus taat. Akan tapi beliau mengajak Nabi Ismail berfikir. Beliau menyampaikannya dalam bentuk musyawarah. Beliau mengatakan, "Fanzur madza tara." Wahai anakku, pikirkanlah apa pendapatmu. Semua ini tujuannya adalah agar Nabi Ismail bisa menjalankan ketaatan tanpa ada keterpaksaan, akan tapi benar-benar karena tunduk kepada Allah, dan agar Nabi Ismail dapat meraih pahala yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata sang anak tak kalah sabarnya dengan sang ayah. Beliau langsung menjawab ketika mendengarkan perintah dari Nabi Ismail tersebut. Ketika mendengarkan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, beliau mengatakan dengan penuh keyakinan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sungguh menakjubkan iman sang ayah, dan tidak kalah menakjubkan juga adalah iman sang anak.
Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat karena Nabi Ibrahim telah meraih predikat yang sangat tinggi yaitu Khalilur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila," dan Allah tabaraka wa taala mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya. Ini adalah predikat spesial yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala menguji Nabi Ibrahim pada perkara yang sangat ia cintai, yaitu putra semata wayang yang telah ditunggu kehadirannya puluhan tahun. Semua ini agar membuktikan bahawa kecintaannya kepada Allah lebih daripada segalanya. Sungguh betapa sering seorang hamba diuji pada perkara-perkara dunia yang sangat ia cintai, apakah berkaitan dengan istrinya ataupun putranya atau kendaraannya atau rumahnya atau perkara-perkara yang lainnya, agar membuktikan bahawa kecintaannya kepada Allah lebih dari segalanya, agar hati sang hamba tersebut tidak terikat kepada perkara-perkara dunia tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mendengarkan jawaban dari sang anak, beliau pun bersegera di dalam melakukan perintah Allah tabaraka wa taala, dan beliau pun membaringkan sang anak di atas pelipisnya, dan kemudian beliau bersiap untuk menyembelih anak tersebut, melakukan perintah Allah tabaraka wa taala dengan penuh kepasrahan dan tunduk terhadap perintah Allah tabaraka wa taala. Dan tak kala itu, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya Ibrahim benar-benar bersiap untuk menyembelih sang anak, dan sang anak benar-benar telah pasrah untuk disembelih, maka Allah tabaraka wa taala telah mengetahui kesungguhan mereka berdua. Tak kala itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Wahai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, angkatlah tanganmu, hentikanlah penyembelihan tersebut. Sungguh kamu telah menjalankan perintah dalam mimpimu, dan aku tidak butuh dengan darah anakmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tebusannya. Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin 'azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sungguh banyak sekali pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil dari kisah pengorbanan ini. Di antaranya yang pertama, disyariatkan bagi kita untuk meninggalkan tempat yang merupakan konsentrasi musuh Islam di tempat tersebut, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kampung halamannya karena seluruh kaumnya telah memusuhi dakwahnya, dan sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah karena beliau tidak bisa menegakkan agama Allah di negeri Mekah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, dianjurkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah agar memberikan anugerah anak yang saleh, karena merupakan anugerah yang terbesar kepada seorang hamba ketika diberikan anugerah anak yang saleh. Kemudian di antara faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim tersebut, bahwasanya hakikat daripada Islam adalah berserah diri dan tunduk kepada syariat Allah tabaraka wa taala, tanpa melihat apakah ini perkara yang diwajibkan atau merupakan perkara yang disunnahkan. Seorang muslim apabila datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah, dia bersegera di dalam melakukannya dan tidak ada keraguan di dalam melakukan perintah tersebut. Kemudian di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar diberikan anugerah anak yang saleh, padahal beliau sudah berada pada umur yang sangat tua, terdapat faedah bahwasanya seorang hamba tidak boleh putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Seorang hamba harus yakin di dalam berdoa dan jangan pernah putus asa dari yang namanya rahmat Allah tabaraka wa taala, terkhusus bagi mereka yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah namun belum diberikan anugerah anak. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria ketika Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah beliau ketika beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dengan penuh keyakinan. Setelah beliau melihat
keajaiban yang didapatkan oleh Maryam alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala mengatakan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Ya Allah, tulang ini telah melemah, rambut telah memutih seluruhnya, akan tetapi aku tidak pernah sengsara ketika aku berdoa kepadamu. Beliau berdoa dengan penuh keyakinan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada beliau seorang anak. Maka seorang muslim harus berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dan harus berhusnudzan kepada Allah tabaraka wa taala ketika dia berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana inda dhanni 'abdi bi. Sungguhnya aku berada pada sangkaan hambaku. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya para nabi mereka berdoa kepada Allah tabaraka wa taala karena mereka adalah hamba. Oleh karenanya mereka beribadah dan berdoa kepada Sang Pencipta. Karenanya kita tidak boleh meminta kepada nabi ataupun kepada mayit-mayit yang berada di kuburan yang tidak memiliki sedikit pun manfaat ataupun dapat mendatangkan madarat, yang mana perkara tersebut termasuk daripada perbuatan syirik yang besar yang dapat mengeluarkan seorang hamba dari agama Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang selanjutnya disyariatkan bermusyawarah antara seorang ayah dan anak dalam menghadapi permasalahan yang berat, terutama jika sang anak adalah anak yang saleh dan permasalahan yang dihadapi berkaitan juga dengan sang anak. Kemudian faedah yang selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, bahwasanya orang-orang yang beriman pasti akan diuji, dan semakin tinggi keimanan seseorang maka akan semakin berat ujiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Sungguhnya orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, thumma salihun, kemudian orang-orang yang saleh, thumma al-amthal fal-amthal, lalu orang saleh selanjutnya dan yang selanjutnya. Ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim sangat jelas dan sangat tampak beratnya. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim tak kala diperintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau sedang berada pada usia yang sangat tua dan beliau tentu sangat butuh dengan bantuan anaknya, akan tetapi justru sang anak diperintahkan untuk disembelih. Kemudian orang yang diperintahkan untuk disembelih adalah buah hati beliau yang telah dinanti kehadirannya selama puluhan tahun. Ditambah dengan itu, tak kala itu Nabi Ismail adalah anak semata wayang yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang tak kala terkena ujian dan musibah yang lain, ia masih bisa kuat menghadapinya. Akan tetapi begitu terasa berat, tak kala yang terkena musibah adalah buah hatinya. Kemudian juga seorang ketika kehilangan sang anak karena kecelakaan atau tanpa kesengajaan tentu merupakan sebuah perkara yang sangat berat. Bagaimana lagi ketika ternyata sang ayah yang diperintahkan untuk menyembelih sang anak, dan juga terlebih lagi anak yang diperintahkan untuk disembelih adalah anak yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Kehilangan seorang anak yang kurang taat merupakan perkara yang sangat menyedihkan, apalagi anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, di antara pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah tersebut, bahwasanya orang-orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Jika seandainya orang-orang kafir diuji oleh Allah tabaraka wa taala, maka orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kalian? Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah ini, seberapa besar pun ujian yang dihadapkan seorang hamba, apabila dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka pasti akan ada solusinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang bertakwa dan bersabar bahkan pasrah menghadapi ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan tebusan berupa seekor domba sebagai pengganti dari Nabi Ismail alaihissalam. Karenanya jika seorang menghadapi suatu permasalahan dan ujian,
lantas ia tidak mendapatkan solusi, maka hendaknya ia mencurigai dirinya, jangan-jangan dia belum atau tidak bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang selanjutnya di antara faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil, terkadang solusi datang di puncak kesulitan. Tebusan domba tidaklah Allah Subhanahu wa taala datangkan kecuali tatkala Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail. Maka seorang tidak boleh putus asa dalam menghadapi ujian. Nabi Yaqub alaihi salam ketika ketiga anaknya telah tertahan di negeri Mesir, beliau sama sekali tidak putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Bahkan beliau mengatakan, fa sabrun jamil asallahu ay ya'tiyani bihim jami'a. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semua. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian pelajaran yang selanjutnya itu perkataan Nabi Ismail alaihi salam tatkala dikabarkan tentang perintah untuk disembelih, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah kalimat tawakal kepada Allah tabaraka wa taala, di mana Nabi Ismail menyerahkan kesabarannya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kalimat ini sangat jauh dari sikap ujub, dan kalimat inilah yang menyebabkan datangnya kekuatan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian di antara faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu sikap Nabi Ibrahim tatkala beliau hendak menyembelih putranya dengan membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Tujuannya adalah agar beliau menghilangkan semua perkara yang dapat menghalangi beliau di dalam melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Dan hendaknya seorang muslim tatkala menjalankan perintah Allah berusaha menghilangkan seluruh rintangan dan gangguan yang bisa memundurkannya dari menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Yang selanjutnya, kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya sangatlah besar. Akan tetapi kecintaan tersebut sama sekali tidak menghalangi beliau di dalam mengerjakan perintah Allah tabaraka wa taala kepada sang anak. Dan begitulah harusnya kedua orang tua terhadap anaknya. Jangan sampai kecintaan mereka menjadikan mereka menghalangi sang anak dari melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena banyak daripada orang tua yang terlalu cinta kepada anaknya sehingga kasihan untuk membangunkan sang anak dari tidurnya yang pulas untuk salat subuh. Ini merupakan kecintaan yang keliru, yang justru merupakan bentuk pengkhianatan kepada agama sang anak. Kalau seandainya dia benar sayang kepada sang anak, maka seharusnya ia membangunkan sang anak untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian faedah yang selanjutnya, karena kisah pengorbanan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban setiap tahunnya. Dan kisah ini hampir semua kaum muslimin mengetahuinya. Akan tetapi apakah semua kaum muslimin tatkala menyembelih hewan kurban mereka menghadirkan kisah pengorbanan ini di dalam hatinya? Dan yang terakhir, di antara faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah tersebut, bahwasanya menyembelih sembelihan karena Allah adalah ibadah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya di dalam Al-Qur'an bersama salat. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah hanya kepada Rabbmu dan sembelihlah hanya kepada Rabbmu. Maka sebagaimana salat seorang tidak boleh salat kecuali hanya kepada Allah, demikian pula seorang tidak boleh menyembelih kepada selain Allah tabaraka wa taala, karena hal itu merupakan kesyirikan, sebagaimana halnya sebagian kaum muslimin yang menyembelih hewan yang diperuntukkan kepada jin. Ini merupakan perbuatan syirik yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendengarkan ilmu kemudian mengamalkannya, karena tujuan daripada ilmu disampaikan adalah agar kita mengamalkannya, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan, akan tapi tujuan utamanya adalah agar kita bisa mengamalkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.